Halo semuanya, jadi hari ini gue bakal nge-share ke kalian salah satu scholarship yang underrated, yang mungkin baru sedikit orang yang tahu, yaitu Open Door Scholarship, dimana lu bisa daftar walaupun IPK lu di bawah 3, belum punya achievement yang cukup bagus, dan juga mungkin dengan tanpa TOEFL sekalipun. Ya, case-nya ini sama kayak seperti gue lulus dari jurusan fisika, IPK di bawah 3, tidak ada achievement yang relating sama jurusan gue, dan juga nggak punya duit waktu itu buat daftar TOEFL. Ya lu tahu kan, TOEFL yang di recognize sama orang-orang itu sekarang adalah IBT at least, atau IELTS yang mungkin butuhkan budget sekitar 3 juta. Nah, gimana caranya lu dengan mahasiswa IPK di bawah 3 dan juga bisa dibilang nggak punya prestasi yang relating, dan juga dengan dana yang terbatas untuk lanjut S2? Ya, kalian bisa cek di websitenya od.globaluni.ru. I'm sorry, nanti gue terus di describe. Itu adalah beasiswa Rusia, di mana lu bisa daftar ke sana tanpa namanya adalah menggunakan TOEFL dan segala macamnya. At some point mungkin ada beberapa relating jurusan yang emang harus punya TOEFL, karena emang beberapa univ dan beberapa jurusan tertentu, tapi secara overall itu nggak perlu, karena ya mungkin karena jurusannya relating sama bahasa dan segala macamnya. Tapi di case gue kan ngambil sekarang jurusan material science, which is cukup masih berdekatan, walaupun gak melanjutkan S2 fisika, tapi kayak crossover major tapi nggak terlalu jauh, jadi ya cukup tidak membuat terlalu sulit pada pelaksanaannya. Dan sekarang gue di semester 2. Ini biasanya pendaftaran itu dibuka di akhir tahun, bulan September gitu loh, dan prosesnya cukup panjang. September nanti pertama tuh nanti bakal ada 2 tahap, jadi bakal ada 2 tahap proses seleksi. Pertama harus portfolio filling, dimana lu bakal ngisi kayak misalnya paper research, sertifikat, penghargaan segala macamnya, dan mungkin juga nambahin sertifikat bahasa baik itu Indonesia maupun Rusia. Tapi karena gue nggak punya waktu itu, dan IPK gue cuma 2,9, kalau nggak salah nilai gue itu cuma dari 20 dari 100 nilai yang hasilnya gitu. Jadi gue tuh ketika seleksi berkas lolos, alhamdulillah. Jadi cuma berada di peringkat kayak 258 dari 302 orang yang lolos administrasi berkas. Tapi itu ya ngebuat gue patah semangat, karena ya emang gue udah biasa, gimana itu, orang terbiasa gagal, nggak kayak gitu juga sih, tapi kayak ya udah kayak keep forward ke depan. Dan ya abis itu bakal ada seleksi kedua, dan ini adalah seleksi yang paling penting menurut gue, karena ya mungkin dari sini juga gue bisa keterima. Dan value plusnya mungkin karena ini juga kali ya, kan dulu itu pendaftar internasional yang terlalu banyak, dan gue selalu termasuk internasional di luar negara Federasi Rusia kayak Kyrgyzstan, Azerbaijan, dan segala macamnya. Jadi punya nilai value lebih. Dan kalian yang mau coba daftar, ya coba, mumpung masih lagi sepi. Tapi nggak tahu, kayak gue tuh kayak angkatan kedua dari kloter Indonesia yang daftar beasiswa Open Doors. Ada tahun sebelum gue, dan tahun sekarang juga udah ada, tahun 2021, dan bakal akan dibuka lagi beberapa saat lagi di tahun 2022. Jadi ya cek aja. Dari ujiannya tuh gak bakal beda jauh sama kayak pas ujian CBT mau UN atau SBMPTN. Bentuknya kayak SBMPTN, tapi lingkupnya bukan nasional, internasional. Tapi gak usah khawatir, at some point terlihat mengerikan, tapi yang penting adalah kalian menyiapkan semuanya dengan dengan bagus. Karena yang paling penting adalah kalian ikut ujiannya, yang paling penting. Nanti kalian bakal pakai semacam extension namanya Examus gitu, jadi kalian harus tetap in screen segala macamnya, proper internet segala macam, jangan sampai ada kayak orang lalu lalang, kalau nggak akan didiskualifikasi. Kalau kalian pernah ikut TOEFL IBT online atau Duolingo kayak gitu, Duolingo tes bahasa Inggris yang harus menggunakan hal seperti itu, ya nggak bakal jauh beda seperti itu. Karena salah satu yang paling penting adalah kenapa harus seperti itu, karena banyak juga orang yang akhirnya tereliminasi karena tidak mengikuti ujian.
So ya berdoa, jangan lupa minta doa restu segala macamnya, dan menyiapkan semuanya lebih baik lagi, kayak peralatan segala macamnya. Dan juga bakal disediakan di websitenya itu adalah material-material kayak soal ujian tahun lalu, dan ya sistem segala macamnya. Bahkan dikasih referensi per jurusan, kayak ini ada referensi buku-buku yang harus dibaca, nanti kalian bisa cek langsung karena setiap jurusan, setiap univ itu beda-beda. Dan honestly gue sendiri waktu itu cuma belajar dari soal tahun lalu, terus gue pelajari dikit-dikit, tanya ke teman gue ini caranya gimana, terus dikembangkan. Alhamdulillahnya emang soalnya nggak terlalu beda sama soal tahun lalu, jadi kayak cuma perubahan detail, tapi maksudnya kisi-kisinya tetap sama ya. Tapi ini juga beda-beda ya, mungkin kalau di case gue ujiannya adalah kayak pilihan ganda, isian singkat, terus esai. Tapi ada juga mungkin yang ujiannya juga kayak full esai segala macam, gitu, relating sama jurusan masing-masing. Spesialnya beasiswa open doors pada beasiswa Rusia yang mungkin kalian udah tahu, yang apply lewat kebudayaan Rusia, KPR ya kalau nggak salah, adalah kalau KPR kan kalian wajib bahasa Rusia. Nah kalau di sini kalian bebas gitu, mau ngambil bahasa Rusia atau bahasa Inggris. Ya walaupun pada pelaksanaannya emang masih kayak transisi gitu loh, kayak gue waktu itu administrasi tetap harus ya dikit-dikit bisa bahasa Rusia. Untungnya teman gue ada yang bantu. Ini spesialnya bisa bahasa Inggris karena ya gue lihat problem selama ini orang-orang yang kuliah di bahasa Rusia adalah bahasa Rusianya. Jadi kayak udah mah puyeng sama mata kuliah yang dilakuin, terus puyeng sama ngerti bahasanya juga. Kayak ya alhamdulillah gue bahasa Inggris, jadi ini sangat worth it sekali. Walaupun pada akhirnya di Rusia itu belum ada yang namanya beasiswa full scholarship, kayak lu dapat biaya hidup segala macam nyaman, itu lu tetap dapat kayak di sini, kayak entah dari beasiswa yang KPR ataupun open doors, lu dapat beasiswa kayak full, nggak usah bayar uang kuliah, dan juga dapat stipendi mungkin sekitar 2.200 atau 3.000 tergantung sama universitas sama tempat lu kuliah ya, yang notabene itu adalah cukup pas-pasan. Mungkin salah satu cara lu udah bisa dapat beasiswa full di sini adalah daftar tapi nggak lewat KPR ataupun lewat open doors. Lu daftar langsung misalnya ke univ yang diterima, kayak misalnya gue kemarin cek kayak di beasiswa Indonesia Maju yang diterima itu kan yang bisa daftar di universitas cuma Lomonosov Moscow University, which is the best universitas yang ada di Rusia. Ya caranya paling daftar ke sana dulu, udah dapat ALOE ajuin ke beasiswa Indonesia Maju, atau bisa juga ke beasiswa pendidikan juga, bantuan pendidikan yang S2 atau S3 di pusat prestasi juga. Iya pokoknya website Kemdikbud atau Kemdistek. Tapi ya cuma univ-univ, kayak gue nggak tahu nih berubah. Kayak tahun kemarin gue cek di situ masih ada Lomonosov, tetap ada ya, tapi dengan HSE atau dengan Saint Petersburg Mining University. Terus tahun kemarin, tahun ini gue cek kayak cuma ada Lomonosov sama Moscow Institute of Technology, jadi kayak beda-beda. Tapi kalau ngomongin MIPT, maksudnya Institute of Technology itu ada juga di open doors sih. Kalau kalian mau daftar sana juga bagus, karena ya kalian bisa tetap masuk ke univ-univ bagus, misalnya kayak HSE atau Novosibirsk juga, misalnya TOMS. Pokoknya banyak univ-univ bagus yang tetap bisa kalian daftar lewat open doors. Walaupun kayak masuk kayak Saint Petersburg State University dan Lomonosov University itu masih nggak bisa lewat track ini, harus daftar sendiri gitu. Kalau mau daftar sendiri ya juga itu bagus dan emang sangat kompetitif. Kalau kalian juga senang kayak lomba-lomba matematika, mungkin kalian sering lihat univ kayak HSE, Saint Petersburg State University, Lomonosov tetap ada di rank-rank atas gitu loh dalam kompetisi tersebut, Olimpiade Matematika. Karena di sini tuh bener-bener secara ilmu teoritik itu dalam banget, jadi ya bagus. Tapi tetap underrated karena ya pertama nggak ada beasiswa full di sini, terus juga mungkin karena ikatan alumni yang sempat terhenti, dan ya nggak beda sama dengan kayak Eropa dan Amerika, kayak karena beberapa masalah waktu itu kan transisi antara Uni Soviet ke Federasi Rusia. Cukup ceritanya cukup panjang, tapi ya pada akhirnya
ini ada beasiswa yang mungkin kalian cukup coba, bisa dibilang worth it untuk dicoba, karena ya terutama untuk kalian yang IPK-nya di bawah 3 kayak gue, atau nggak ada duit buat biaya TOEFL juga. Nah, mungkin orang-orang yang nggak ada duit buat TOEFL mikir kayak, gue daftar ini biar bisa kayak nggak usah bayar TOEFL dulu deh, nggak apa-apa gue belajar bahasanya di sini. Kayak lu daftar ke beasiswa Turki atau beasiswa Jepang, Korea yang mewajibkan kalian harus bisa bahasanya dengan imbalan kuliah gratis. Nah di sini alhamdulillahnya lu bisa ambil bahasa Inggris, jadi ya nggak perlu lu bisa bahasa Rusia tapi bisa ngambil bahasa Inggrisnya. Menurut gue itu lebih safe ya, karena ya agak sulit terutama kalau lu daftarnya S2. Kalau S1 aja kayak punya kesulitan gitu loh, lu belajar 4 tahun tapi tetap struggling sama kebahasannya gitu kan ya. Bahasanya cukup sulit, tapi nggak terlalu sulit sebenarnya, menyenangkan kalau lu senang belajar bahasa. So mungkin segitu aja, kalian bisa cek langsung ke websitenya, dan kalau ada pertanyaan ya gue bisa balas kalau gue bisa jawab. Good luck, semoga kalian para pencari masa depan yang mungkin bingung kayak fresh graduate tapi nggak dapat kerjaan mulu, kayak ngapain ya kayak gue aja gitu. Gue juga kan kayak gue mencoba untuk daftar kerjaan tapi kan kerjaan banyak, kayak IPK minimal 3, minimal pengalaman iyalah lah ye, atau ada kerjaan tapi gak relate sama apa yang kita mau. Jadi ya that's why gue memutuskan untuk lanjut ke sini, dan Rusia adalah tempat yang terjangkau, affordable bisa dibilang kayak gitu, kayak mungkin lebih murah daripada Jakarta, gue bisa bilang gitu, apalagi di daerah-daerah terpencil. Bahkan Saint Petersburg yang dimana gue tinggal di sini adalah cukup murah, walaupun semurah-murahnya kalau lu nggak ada duit ya mahal juga. Dan well, good luck bagi orang-orang yang ingin terus maju walaupun dengan segala keterbatasan biaya, IPK, tidak punya TOEFL, sudah berjuang. And thank you, have a good day, semangat.